Hai saudaraku, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan ngobrol soal sesuatu yang mungkin sering kamu pikirkan, tapi jarang dibahas secara mendalam. Pernah nggak sih kamu merasa kayak udah berusaha keras, tapi nggak ada perubahan besar dalam hidup? Kok rasanya semua stagnan? Tetap aja di situ-situ. Kenapa? Ya, ada orang yang terus-terusan hidup dalam kemiskinan, dan kayak nggak bisa keluar dari sana. Sebenarnya ini bukan soal nasib loh. Ada alasan kenapa sebagian orang terjebak dalam kemiskinan selamanya. Dan kalau nggak segera diatasi, nahasnya, keadaan ini bisa terus menjerat tanpa ada jalan keluar. Kali ini, kita akan bahas apa saja yang menyebabkan hal ini terjadi. 1. Pola pikir yang menghambat. Pertama, pola pikir kita. Kamu pernah dengar ungkapan pikiran adalah cermin kehidupan? Ya, apa yang kita pikirkan setiap hari, itulah yang akan kita alami. Banyak orang yang dari kecil sudah ditanamkan dengan keyakinan bahwa hidup mereka nggak akan berubah. Saya lahir miskin, ya mungkin sampai tua pun tetap miskin. Padahal, pola pikir ini sangat menentukan arah hidup kita. Ketika kita berpikir seperti itu, secara nggak sadar, kita membatasi diri kita sendiri. Cara berpikir semacam ini bikin kita nggak berani mengambil risiko. Ketika peluang datang, kita malah ragu-ragu dan bilang, nggak mungkin saya bisa. Dan akhirnya, peluang itu lewat begitu saja. 2. Menunda-nunda kesempatan. Kedua, kebiasaan menunda. Ini nih, penyakit yang banyak orang punya. Nanti aja deh, besok aja. Tapi ternyata besok nggak pernah datang. Menunda itu mungkin terasa ringan, tapi efeknya luar biasa besar. Setiap kali kita menunda, kita kehilangan waktu berharga yang nggak bisa diulang. Dan kalau kebiasaan ini terus dibiarkan, lama-kelamaan, kita akan kehilangan banyak kesempatan yang seharusnya bisa mengubah hidup kita. Kamu tahu, kesempatan besar kadang datang tanpa kita duga. Tapi kalau kita menunda untuk memanfaatkannya, kesempatan itu bisa hilang dalam sekejap. Dan sayangnya, tidak semua kesempatan datang 2 kali. 3. Kurang investasi pada diri sendiri. Ketiga, kurangnya investasi pada diri sendiri. Banyak dari kita berpikir bahwa belajar itu hanya untuk anak sekolah, atau bahwa kita sudah cukup tahu segalanya setelah bekerja bertahun-tahun. Padahal, dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi. Investasi yang paling berharga adalah investasi pada diri sendiri. Entah itu belajar keterampilan baru, memperbaiki kesehatan, atau mengembangkan kepribadian kita. Coba bayangkan kalau kamu menghabiskan waktu 1 jam saja setiap hari untuk belajar sesuatu yang baru, dalam setahun kamu akan punya pengetahuan atau keterampilan baru yang bisa membuat hidupmu jauh lebih baik. Tapi kalau kita malas untuk terus belajar, ya jangan heran kalau kita tetap di tempat yang sama. 4. Lingkungan yang tidak mendukung. Keempat, lingkungan yang enggak mendukung. Percaya atau enggak, lingkungan kita sangat berpengaruh pada cara kita berpikir dan bertindak. Kalau kamu terus berada di lingkungan yang negatif, yang selalu pesimis dan enggak percaya pada perubahan, maka pikiranmu juga akan terpengaruh. Kita cenderung meniru orang-orang di sekitar kita, baik sadar maupun enggak. Jadi, kalau kamu ingin berubah, mungkin kamu perlu mulai mempertimbangkan untuk mencari lingkungan yang lebih positif. Temukan orang-orang yang bisa memotivasi kamu, yang bisa membimbing kamu untuk menjadi lebih baik. Kesimpulannya, saudaraku, kemiskinan bukan soal nasib. Ada banyak faktor yang menyebabkan kita terjebak dalam siklus yang sulit dipecahkan ini. Tapi, semua bisa diubah. Dimulai dari pola pikir, kebiasaan, investasi pada diri sendiri, dan lingkungan yang positif. Kalau kita mau mulai memperbaiki hal-hal ini, peluang untuk hidup lebih baik akan terbuka lebar. Jangan biarkan kebiasaan buruk atau pola pikir yang salah menahan kamu di tempat yang sama. Kita semua punya potensi untuk lebih baik, dan semuanya dimulai dari keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kalau kamu merasa ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.